بالله من الشيطان الرجيم. Yang mana pada pembahasan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang akhir pembahasan kita dalam pembahasannya tentang pembahasan ini adalah itu menceritakan tentang bagaimana kepribadian isi dari Harun al-Rashid, ya. Bagaimana kepribadian dari Harun al-Rashid yang dikenal dengan Zubaidah, yang begitu banyak memiliki jasa-jasa kebaikan untuk umat Islam, ya, yang telah kita bahas, tentu sebagai gambaran bagi kita bagaimana para wanita-wanita muslimah yang diberi kekuatan oleh Allah SWT dari segi kedudukan, dari kemampuan oleh Allah SWT, kemuliaan dari mendapatkan kekayaan dan juga kedudukan. Mereka tidak semata-mata menikmatinya secara pribadi atau secara keluarga mereka, tapi mereka berbuat untuk umat ini. Tentu ini sebagai gambaran kepada wanita-wanita muslimah ataupun jawaban bagi orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa peranan wanita dalam Islam itu sangat kecil, ya. Mereka tidak mengenal bagaimana sejarah Islam. Banyak sekali dalam sejarah Islam wanita-wanita yang cukup berperan, mengambil peranan sesuai dengan kodrat dan kemampuan mereka. Mereka juga berbuat banyak untuk pembangunan umat, ya, memajukan umat dalam bidang-bidang yang mereka kuasai. Maka dari itu kita perlu juga menjelaskan hal perkara seperti ini kepada umat kita agar tidak terlalu terkagum-kagum dengan para orang-orang kafir, ya, yang mungkin mereka kelihatan memberikan kebebasan yang mutlak, ya, sebebas-bebasnya kepada wanita, dan lalu mereka mengatakan bahwa Islam telah mengekang wanita, ya, telah melakukan intimidasi dan seterusnya, bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah suatu perkara-perkara yang tidak ada kebenarannya, dan itu merupakan sebuah fitnah dan tuduhan-tuduhan yang bagi orang yang tidak mengenal sejarah Islam dan juga tidak mengenal ajaran Islam bagaimana memuliakan para wanita. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kepemimpinan setelah Harun al-Rashid. Sebelum wafatnya Harun al-Rashid telah mengangkat 3 putranya untuk sebagai penggantinya. Jadi maksudnya ada 3 putra mahkota yang secara bergantian apabila salah satu mereka meninggal, maka yang berikutnya akan menggantikannya. Pada tahun 175 Hijriah, Harun al-Rashid mengangkat putranya Muhammad al-Amin, ya, Muhammad bin Abu Abdullah, yang dikenal dengan gelar al-Amin, yaitu sebagai putra mahkota, ya, walaupun dalam umur yang masih sangat kecil waktu itu, ya. Dalam sejarah disebutkan dia masih berumur sekitar 5 tahun sudah diangkat oleh ayahnya sebagai putra mahkota, ya, dan mendahulukannya di atas saudaranya yang lebih besar, yaitu Al-Ma'mun. Jadi putra-putranya yang diangkat oleh dia adalah namanya ada gelar Ma'mun, ada gelarnya Al-Mu'taman, dan juga Al-Amin. Nah, Al-Amin ini lebih berusia muda 6 bulan daripada saudaranya Al-Ma'mun, ya. Karena kenapa dia mendahulukan putranya Al-Amin? Disebutkan oleh para penulis sejarah bahwa ini adalah demi permintaan daripada istrinya Zubaidah, ya, Zubaidah, dan juga saudara-saudaranya dari Bani Hashim, ya, dan Fadl bin Yahya, ya. Tetapi sebagian dari pemuka-pemuka Bani Hashim kurang setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Harun al-Rashid karena dengan umur anaknya yang masih terlalu kecil. Kemudian pada tahun 183 Hijriah, itu tadi tahun 175, kemudian pada tahun, ya, 183 Hijriah diangkat lagi anaknya oleh dia, Abdullah, itu yang digelar dengan Al-Ma'mun, untuk menjadi putra mahkota kedua setelah saudaranya Al-Amin, ya, Muhammad Al-Amin. Kemudian diangkat menjadi gubernur di daerah Khurasan dan juga wilayah-wilayah yang berhubungan dengan Khurasan seperti Hamazan ini, dan kemudian sampai ke arah timur, ya, dan itu atas masukan daripada Ja'far bin Yahya. Jadi memiliki wilayah tersendiri dan dia menjadi gubernur, memimpin wilayah yang cukup besar. Ya, dalam umur di sini kalau seandainya dia lahir pada tahun 174 Hijriah, maka dalam umur 183 Hijriah, ya, dia sudah umur sekitar
19 tahun atau 20 tahun ya, sudah menjadi gubernur, diangkat oleh ayahnya. Sebenarnya kita sudah jelaskan bahwa di dalam biografinya Al-Ma'mun ini memiliki kemampuan kepemimpinan yang juga cukup luar biasa ya. Walaupun di masanya nanti akan kita bahas terjadi sebuah fitnah, karena memang kemajuan keilmuan di masa Ma'mun ini yang telah dirintis oleh Harun Rashid ketika mendirikan, sebelum juga sudah dibangun seperti perpustakaan negara, perpustakaan nasional yang sangat menjadi pusat kegiatan ilmiah di masa Bani Abbasiyah itu dengan pustaka Al-Hikmah. Diangkatlah oleh beliau, Harun Rashid mengangkat putra yang kedua, yaitu walaupun dia adalah lebih tua daripada saudaranya Al-Amin, yaitu Abdullah Al-Ma'mun, sebagai putra mahkota yang kedua ya, dan mengangkatnya sebagai gubernur Khurasan dan beberapa daerah-daerah di sekitar Khurasan. Sebenarnya kita sudah tahu bagaimana bahwa kepemimpinan Ma'mun kepemimpinan Harun Ar-Rasyid tidak terlepas dari pengaruh daripada bantuan daripada masyarakat Khurasan awalnya. Jadi Khurasan memang sebagai pusat yang sangat berpengaruh di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian berikutnya pada tahun 186 Hijriah yang bertepatan dengan 802 Masehi, ya 802 Masehi, diangkat lagi putra yang ketiga, itu Al-Qasim ya, setelah Ma'mun, ya, putra mahkota yang ketiga ya, dan dia beri lakab dengan Al-Mu'taman ya, dengan lakab Al-Mu'taman ya, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'taman ya. Jadi memang sebenarnya telah kita jelaskan bahwa salah satu keunikan dari pemerintahan Bani Abbasiyah ini adalah setiap khalifah memiliki gelar-gelar tersendiri ya. Kemudian Al-Mu'taman memiliki wilayah, diangkat menjadi gubernur daerah Al-Jazirah, kemudian As-Sughur, Al-Awasim, kemudian daerah-daerah pinggiran ya. Al-Jazirah termasuk daerah-daerah yang hari ini disebut dengan Qatar segala sekitarnya. Kemudian atas masukan dari saudara dari Abdul Malik bin Saleh Murabbi Al-Qasim ya. Kemudian ini setelah itu karena Harun Rashid mengambil tindakan ini demi untuk tidak terjadinya semacam perebutan kekuasaan setelah dia meninggal. Itu harapannya ya, untuk tetap kekuasaan Bani Abbasiyah tetap dalam keadaan tenang dan terkendali, dan tidak terjadi perebutan kekuasaan bersama putra-putranya yang hampir sama besar dan juga memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup mumpuni untuk menjadi penguasa. Baik, kemudian ya, walaupun di sepanjang perjalanannya banyak terjadi diskusi-diskusi antara tokoh-tokoh dari Bani Hashim ya, dalam kebijakan yang diambil oleh Harun Ar-Rasyid ya, dalam mengangkat 3 putranya sebagai putra mahkota. Baik. Kemudian tatkala dia melaksanakan haji, diambillah sumpah ketiga putranya ini di Ka'bah ya, dengan masing-masing menepati janji yang dibuat oleh Harun Ar-Rasyid terhadap putra-putranya ini ya. Makanya pada tahun 186 Hijriah itu Harun Ar-Rasyid melaksanakan haji. Kemudian waktu itu dia bawa 2 putranya itu ikut bersamanya, Al-Amin dan Al-Ma'mun ya. Kemudian mengambil sumpah keduanya ya, bayan litarafsul ba'diyah bahwa masing-masing keduanya tidak saling berebut kekuasaan, bi alla yatadakhala fi syu'uni ba'dihima al-ba'. Jadi masing-masing mencampuri urusan yang lainnya. Jadi tidak saling berebut kekuasaan ya. Kemudian juga tidak mengganggu kekuasaan saudaranya yang ketiga, yaitu Al-Mu'taman. Kemudian perjanjian itu ya digantungkan di Ka'bah, di pintu Ka'bah, di halaman Ka'bah ya, untuk sebagai bukti kepada para kaum muslimin seperti itu, untuk sebagai jaminan terlaksananya kesepakatan yang dibuat oleh Harun Ar-Rasyid tersebut. Kemudian pada tahun 193 Hijriah, Harun Ar-Rasyid keluar dari Baghdad menuju Khurasan untuk menghadapi sekelompok pemberontak dari Rafi' bin Usaid Ulais.
kemudian dia mengangkat putranya wastakhlafa ibnahu al-Muhammad al-Amin, yaitu di Baghdad. Ya, dia tugaskan putranya yang mahkotanya yang pertama untuk tinggal di Baghdad. Nah, kemudian dia membawa bersama anaknya Abdullah al-Ma'mun, putranya al-Ma'mun. Wa kana Rashid yashku min illatin fi batnihi wa yartadi hizaman min haririn, di mana dia sebetulnya punya penyakit ada ya di perutnya, kemudian dia mengambil ikat pinggang daripada sutra untuk mengurangi rasa sakitnya. Kemudian saat sampai di daerah namanya Tus, ya, di bulan Safar, sakitnya semakin parah sehingga dia tidak mampu berdiri dan meninggal pada malam Sabtu, yaitu pada tanggal 4 dari Jumadil Akhirah tahun 133 Hijriah. Jadi 133 Hijriah meninggal, atau bertepat dengan 809 Miladiyah atau Masehi. Di 809 Masehi beliau meninggal, Harun Rashid. Nah, maka dilanjutkanlah ketika meninggal, ya, saudaranya Ma'mun mengirimkan pesan ke saudaranya Al-Amin untuk dan mengangkat sekaligus mengirimkan semacam baiat, ya, melangsungkan baiat untuk, ya, karena dia telah sepakat dengan ayahnya dan saudara-saudaranya bahwa yang setelah ayahnya mangkat yang akan menjadi khalifah ataupun Amirul Mukminin adalah saudaranya, itu Muhammad Al-Amin, atau dilengkapi dengan Abu Musa Muhammad Al-Amin. Maka mulai dari tahun 193 Hijriah atau bertepatan dengan 809 Masehi, yaitu Al-Amin resmi diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya ayahnya, yaitu Harun al-Rashid. Namanya adalah Muhammad, ya, bin Harun al-Rashid, ya, melengkap dengan Al-Amin, ya. Jadi nasabnya adalah Muhammad Al-Amin bin Harun al-Rashid bin Muhammad al-Mahdi bin Mansur, ya, Abu Musa al-Hashimi al-Abbasi, dan ibunya adalah Ummu Ja'far Zubaidah binti Ja'far bin Abi Ja'far al-Mansur. Jadi memang ibunya juga keturunan dari Bani Hashim, ini Bani Abbasiyah. Dan Muhammad Al-Amin ini dilahirkan di sebuah kota namanya Rasofa pada tahun 170 Hijriah. 170 Hijriah ketika diangkat menjadi raja, menjadi khalifah 193 Hijriah, berarti berumur 23 tahun. Jadi sekitar berumur 23 tahun dia sudah menjadi pemimpin, ya, dengan wilayah yang cukup luas, ya, wilayah, tapi ibu kotanya saat itu ada di Baghdad. Jadi ibu kota Islam pertama Madinah, kemudian pindah ke Kufah di masa Ali bin Thalib, kemudian pindah ke Syam, ya, di masa pemerintahan Muawiyah, di masa pemerintahan Bani Umayyah, berlanjut kemudian setelah itu pindah ke Baghdad. Maka saat menjadi khalifah dia berumur sekitar 23 tahun. Baik. Kemudian dia dikenal dengan bihusnil adab, memiliki adab yang baik, ya, kana aliman bisyir, dan juga sangat mahir, ya, sangat pakar, sangat tahu dengan masalah syair, ya, syair. Fasihul lisan, ya, juga orator, ya, pintar berbicara, tetapi ada kelemahan pada dirinya adalah suka banyak memanfaatkan waktu untuk berburu, bermain, ya. Jadi ada juga kelemahannya. Dan dia belajar dari Al-Kisai, seorang ulama nahwu yang kita kenal, dan juga Qurra, dan juga menghafal Quran melalui Al-Kisai ini. Kemudian dan dikenal dia sangat suka berbuat baik kepada teman-temannya, ya. Tetapi dia agak kekurangan memiliki jiwa kepemimpinan. Di sini kelemahannya dia. Maka menyebabkan dia banyak dipengaruhi oleh karena ketika dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, maka banyak sekali dia dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Kalau kita bahasa kitanya, para penasehatnya, ya, para tim pemberi pendapatnya, ya, banyak sekali mempengaruhi pandangan-pandangan dia. Nah, ini salah satu sebab terjadinya perselisihan antara dia dengan saudaranya. Nah, ini salah satu sebab menyebabkan perselisihan antara saudara dengan Al-Ma'mun, yang mana orang tuanya Harun al-Rashid telah mengangkat secara resmi saudaranya Al-Ma'mun sebagai khalifah setelah setelah Al-Amin ini, ya. Maka tetapi ada pengaruh-pengaruh dari
orang-orang yang, ya ini juga kejadian ini hampir dialami oleh banyak kekuasaan sebetulnya. Jadi ketika ada orang bawahan daripada Al-Amin ini ingin punya pengaruh, punya posisi di Al-Amin, dia harus membuat suatu jasa kepada Al-Amin. Nah ini banyak terjadi, ini perlu juga kita sebagai pimpinan organisasi, pimpinan negara ataupun lembaga ya. Kadang-kadang ada orang kita anggap dia sangat loyal pada kita, tetapi ada sebetulnya pesan yang ingin dia ambil di balik itu. Dia punya tujuan-tujuan rencana yang tidak baik sebetulnya. Maka ya salah satu yang mempengaruhi dia adalah dikenal dengan Al-Fadl Ibn Rabi'. Fadl Ibn Rabi' ini memang termasuk daripada ring satu daripada waktu ayahnya berkuasa Harun al-Rashid. Jadi dia termasuk orang penting di masa kepemimpinan ayah kandungnya Harun al-Rashid. Maka Fadl al-Rabi' ini yang memberikan masukan yang kurang bagus kepada Al-Amin, yaitu dengan mengatakan, mengusulkan kepada Al-Amin untuk memecat saudaranya Al-Ma'mun dari jabatan putra mahkota dan mengangkat putra Al-Amin sendiri, yaitu Musa. Nah ini awal, ya ini di suatu ibrah yang perlu diketahui dan perlu kewaspadaan, bahwa teman, saudara dekat ataupun pejabat dekat yang kita, kadang-kadang secara zahir dia memang seakan-akan loyal, senang dengan kita, tetapi kita tidak menyadari secara pelan-pelan dia menjerumuskan kita ke dalam jurang yang sangat berbahaya. Nah ini satu pengalaman, maka kita selalu ingatkan betapa kondisi-kondisi ini sering terulang dalam banyak partai, dalam banyak kekuasaan dan kondisi ya, dimana kadang-kadang ya kita didukung oleh kelompok yang seakan-akan dia akan mengangkat kita, akan memuja kita, akan mempromosikan kita, akan tetapi di balik itu dia punya tujuan yang beda sebetulnya, ya punya tujuan yang beda. Nah disitulah di antara sini di antara orang terdekatnya yang saat itu adalah Fadl bin Rabi' ini dan juga Ali bin Isa bin Mahan, yakni yaitu untuk mendorong Al-Amin untuk memecat saudaranya dari putra mahkota. Ya. Kemudian hina kanat dalail tushiru ila mailihi ila al-wafa' li akhawayhi. Ketika dalam secara zahir dalailnya, bukti-bukti, indikasi-indikasi di mana Al-Amin ini benar-benar akan tetap konsek dan komitmen dengan janji yang telah dibuat orang tuanya, pesan orang tuanya saat akhir dari pelaksanaan haji orang tua, perjalanan haji orang tuanya memesankan hal itu. Ya, makanya disebutkan oleh para penulis sirah dan terlihat indikasi-indikasi tidak ada rasa ingin berkuasa untuk memindahkan atau memecat kedua saudaranya, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Mu'taman ini dari diri Al-Amin sendiri. Nah, ini yang masalah. Tetapi raqma tasrihatihi as-sabiqah, ya, dan juga dia sendiri pun tegas menyampaikan hal itu. Kemudian tetapi Al-Fadl bin Rabi' ini selalu memberikan masukan. Apa masukan dia? Dianjurkan untuk dipecat pertama sekali saudaranya Al-Ma'mun dari putra mahkota. Nah ini akhirnya terjadilah clash, terjadilah perpecahan di antara dua saudara ini gara-gara orang ini. Jadi dia buat taktik, pecat dulu dia jadi gubernur, kemudian jauhkan dia dari pasukan, karena kan tadi kita sebutkan Al-Ma'mun diberi wilayah oleh ayah kandungnya di daerah Khurasan dan daerah lainnya. Nah Fadl bin Rabi' ini mengusulkan, jadi diberi taktik kepada Al-Amin oleh dia agar dipecat. Bagaimana caranya? Diundang dulu dia ke Baghdad, kemudian tidak boleh kembali ke Khurasan dan diberhentikan dari penjabat sebagai gubernur Khurasan. Subhanallah taktik ini. Nah pada awalnya Al-Amin tidak sepakat dan menolak keinginan daripada Fadl bin Rabi' ini, tidak setuju dengan usulan itu. Tetapi Fadl bin Rabi' dan dengan konco-konconya selalu istilah kita menggesek terus ya, selalu berupaya terus dengan taktik-taktiknya ya. Maka tujuan tadi Fadl bin Rabi' ini setelah nanti Ma'mun diundang ke Baghdad, dia dipecat dari kegubernurannya di Khurasan, kemudian dia akan dijauhkan dari pasukannya, maka dia akan ditahan di Baghdad. Ini subhanallah ya, licik ya dan bejatnya pikiran dia ini, ingin mengadu domba dua orang saudara ini.
wa yufsal bainahu wa baina jundihi, dan ingin memutus ya memisahkan antara Ma'mun dengan pasukannya. Tentu dia sebagai gubernur punya bawahan pasukan di sana. Tamhidan li khalqihi wa sarfil wilayah al-ahdi min ba'dihi ila ibni Musa. Jadi tujuannya apa? Sebagai langkah pertama untuk memecatnya, ya, kemudian untuk memindahkan kekuasaan ataupun putra mahkota, jabatan putra mahkota kepada putra Al-Amin, yaitu Musa. Nah, dalam waktu yang bersama dikirim, tentu mulailah mengirim surat berapa kali, ya, dengan pada awalnya tadi kita sudah sebutkan bahwa Al-Amin tidak menerima secepat usulan-usulan itu, tapi penuh dengan pertimbangan dan bahkan menolak, ya. Tapi memang karena pengaruh dipengaruhi terus oleh bawahannya, akhirnya dia, karena tadi kita sudah sebutkan, dia punya kelemahan dari sisi manajemen kepemimpinannya, dan dia punya kelemahan dari sisi ini, ya, punya kelemahan dari sisi ini. Nah, oleh sebab itu ulama menasihatinya. Di antara para ulama menyamati wa nasahal amin ulul ra'i, ya, dan setelah mulai terjadi surat menyurat antara kedua orang saudara ini, dan Al-Ma'mun tetap qasid wen dengan mencintai saudaranya Al-Amin, mengirimkan hadiah dan menjelaskan kepada saudaranya bahwa tidak akan pernah dia akan merebut atau akan melakukan kudeta terhadap kekuasaan saudaranya Al-Amin, ya, diberi jaminan oleh Al-Ma'mun. Namun berkali-kali surat Al-Amin tetap dikirim kepada Al-Ma'mun. Sampailah berita ini kepada tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh papatan atas daripada Bani Hashim dan para ulama. Akhirnya para ulama menasihati Al-Amin ini. Ya, di antaranya di sini disihati oleh namanya seorang alim, Khuzaimah ibn Khazim. Dan nasihatnya cukup bagus sekali, mendalam sekali, ya. Ya Amirul Mukminin, dia sampaikan, wahai Amirul Mukminin, la yansahaka man kadzabaka. Tidak akan pernah memberi nasihat, yang maksudnya benar, nasihat yang baik kepadamu orang-orang yang suka mendustai kamu. Subhanallah. Ini bahasa yang sangat dalam, ya. Dia katakan tidak akan pernah menasihati kamu orang yang berdusta kepadamu. Jadi itu banyak kenyataan dalam sejarah, baik dalam dunia politik, dalam dunia kekuasaan ini banyak sekali terjadi saling sikut menyikut, pecat memecat, ya. Pertama dia seolah akan mendukung, kemudian setelah itu dia naik ke atas pundak orang tersebut, ya kan. Nah, ini disebutkan oleh Khuzaimah bin Khazim ini, disebutkan oleh wahai Amirul Mukminin, ya, tidak akan pernah lainnya, ya, yang sahaka, tidak akan pernah orang yang seakan menasihati kamu itu, ya, benar-benar memberikan nasihat kepadamu orang yang berbuat dusta kepadamu. Walai yakshaka man sadaqaka, tidak akan pernah menipumu orang yang jujur kepadamu, ya, tidak akan pernah mencelakakanmu, merugikanmu orang yang jujur kepadamu. La tujarri al-quwat alal khalqi fayakhla'unak. Nah, la tujarri al-quwat alal khalqi fayakhla'unak. Jangan kamu ajari, ya, pasukanmu untuk memecat. Nanti mereka akan mecatmu. Subhanallah. Bahasanya bagus. Jangan buat, ya, pasukan kepala tentara ataupun pejabat-pejabat berani melakukan ini, mengikuti masukan-masukan mereka untuk memecat. Karena satu saat engkau yang akan dipecat. Subhanallah. Dan ini memang kenyataan. Ya, nanti kalau kita lanjutkan ceritanya ini setelah memang Al-Amin memecat saudara Al-Ma'mun, akhirnya terjadi dua kontak pasukan. Nah, ternyata semua orang yang tadi dianggap oleh Al-Amin ikut mendukungnya justru berpihak semua kepada Al-Ma'mun. Nah, ini anehnya, ya. La tujarri al-quwat alal khalqi fayakhla'unak. Jangan diajari, ya, beraninya pasukan-pasukan ataupun tokoh-tokoh senior daripada angkatan untuk melakukan pemecatan, ya, masukan mereka untuk memecat Al-Ma'mun. Jangan diterima itu, karena nanti mereka akan mecatmu, ya, mereka sendiri akan kudeta kamu. Jadi ini memang sudah dalam sejarah, kalau kita lihat, ya, orang yang kudeta biasanya juga diturunkan secara kudeta dan seterusnya, ya. Maka jangan ajari itu, karena memang, iya, secara logika kalau orang ini berani melakukan sebuah pemecatan, ya, suatu saat dia juga berani lagi untuk memecat atau untuk mengkudeta kekuasaan yang sah. Maka oleh sebab itu jangan ajari, jangan terima masukan mereka untuk memecat saudaramu di sini yaitu Al-Ma'mun, karena satu saat mereka sendiri akan memecatmu. Nah, wala, ya,
tahmiluhum ala naqsil ahdi fayankuthu ya bi bai'atika wa ahdika. Jangan ajari mereka, jangan bawa mereka terbiasa untuk tidak menepati janji atau membatalkan baiat mereka. Ya, naqsil ahd, yaitu ingkar janji, berkhianat. Jangan ajari mereka. Ya, kenapa? Karena satu saat mereka akan juga cabut kesetiaan mereka kepadamu, menyetujui janjimu, ketaatan mereka kepadamu. Jangan ajari mereka. Subhanallah. Ini perlu ya bagi jiwa kepemimpinan, banyak sekali sebetulnya faedah-faedah bagi kita. Ya, terbiasa kita suka memecat orang yang tidak senang, belum tentu atas masukan-masukan orang-orang lain. Ya, boleh jadi satu saat dia punya mendapat menyimpan kunci-kunci kelemahan dan dia manfaatkan nanti setelah kita pecat orang-orang yang selama ini ikut membantu setia, dan kita dibuat mencurigai mereka ya oleh bawahan kita agar kita memecat mereka, ya kan, dibuatlah bahwa si fulan ini perlulah. Banyak sekali adu domba ini banyak terjadi dalam dunia politik, dunia kekuasaan ya, dan dalam dunia bahkan kadang-kadang bukan dalam taraf kekuasaan tinggi saja ya, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya yayasan ya, sekolah, banyak hal ini terjadi juga gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat dalam dunia dakwah ini banyak terjadi hal perkara seperti ini sebetulnya. Jadi banyak orang-orang yang pura-pura di akalnya mendukung, dan namun terakhir dia justru malah berbalik dan menjatuhkan orang yang didukungnya. Karena karena motivasinya jelas semuanya adalah dunia ya, kedudukan ya, uang, jabatan, semacam. Maka diajari oleh para ulama dia, jangan engkau beri contoh yang tidak baik kepada bawahanmu, itulah ringkasannya. Karena dia juga, kalau kamu ajari membangkang kepada seseorang pemimpin, mereka juga akan berani membangkang kepadamu. Karena itu didikan kamu sendiri gitu kan tuh. Maka wa tahmiluhum ala naqsil ahdi, jangan engkau ajari, jangan engkau bawa mereka terbiasa ya, naqsil ahdi, memutuskan, merusak perjanjian ya, merusak kesetiaan, membatalkan sebuah kesepakatan. Fayamkuthu ya, lalu mereka juga berani nanti ya membatalkan baiatmu, merusak kesepakatan denganmu, ahdikan janji mereka kepadamu, kesetiaan mereka kepadamu, mereka juga berani nanti. Final ghadir maghlulun. Nah, orang yang orang yang melakukan sebuah pengkhianatan, dia itu adalah orang yang ditipu. Dia ditipu. Ya, maghlulun. Ya, orang yang ditipu. Maka orang yang melakukan pengkhianatan sebetulnya dia sedang ditipu dirinya sendiri ya, maka dia sedang ditipu. Kalau dia merasa mengkhianat, merasa beruntung, tidak, dia sedang ditipu. Wan naqis makhlulu, orang yang suka ya merombak, membatalkan sebuah kesepakatan dengan secara sepihak, itu wan naqis, merusak kesepakatan perjanjian, makhlulu, itulah orang yang dihinakan, dia akan dihinakan. Wallahi ini banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat sejarah-sejarah ya, banyak sekali ya orang-orang yang terbiasa berkhianat, satu saat dia dikhianati dan dia dihinakan ya. Orang yang nakis makhlul, orang yang biasa merusak perjanjian kesepakatan, makhlul, akan dihinakan sendiri ya, terhina sendiri dia, akan ada jalan ya, Allah akan jadikan dia orang yang terhina. Ini nasihat luar biasa, karena ulama melihat bahwa efek dari masukan-masukan dari bawahan tadi sangat mempengaruhi al-amin. Kemudian falam yantasih ya, maka tetapi sayang al-amin tidak mendengarkan nasihat ini. Wa akhadha istamilul quwat bil ata, malah akhirnya ya untuk mempengaruhi bawahan biar setia pada dia, dinaikkan gajinya. Subhanallah, ini politik-politik yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian pimpinan-pimpinan terjadi ya. Untuk bawahannya senang, dikasih tunjangan ini, diangkat ini biar bawahannya senang. Nah, dinaikkan gajinya biar bawahannya senang, biar mendukung dia. Nah, akhirnya apa dilakukan alamin? Ya, kebijakan yang dia sudah dipengaruhi tadi, akhirnya dia terpengaruh. Nah, wa akhadha istamilul quwat bil ata. Dia mencoba mempengaruhi ya tentara-tentara, bawahan, pejabat-pejabat bawahannya dengan menaikkan gaji, memberikan hadiah. Wa baya bi walatil ahdi li ibni Musa. Akhirnya tetap dia lakukan untuk membaiat anaknya sebagai putra mahkota dan memecat saudaranya sendiri, yaitu Al-Ma'mun.
walaqabahu an-natiq bil haqq. Dia beri gelar dengan an-natiq bil haqq. Ya. Padahal anaknya masih kecil waktu itu, ya. Nah, ini kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian wa min jihatihi, nah, di sisi lain ada juga yang di belakang Ma'mun, siapa orangnya? Namanya ada Al-Fadl bin Sahal. Namanya yang pertama tadi Al-Fadl bin Rabi yang bersama Al-Amin. Ada lagi di belakang Al-Ma'mun namanya Al-Fadl bin Sahal. Nah, ini di belakang Ma'mun. Ya, wa awaza ilaihi bil i'tidhar an dhahab ila Baghdad bi hujatin anna umur Khurasan tastad'i baqa'ahu fiha. Nah, ketika datang surat Al-Amin untuk manggilnya datang ke Baghdad, dia diberi masukan oleh bawahannya Fadl bin Sahal ini untuk tidak mengikuti keinginan dari Al-Amin untuk datang ke Baghdad, dan buat alasan dengan itu bahwa di Khurasan kondisinya sedang membutuhkan keberadaan dia, ya, tidak bisa keluar dari Khurasan. Nah, kemudian wahakadha ada tadakhul rijal hashiyah ila ta'jij an-niza' alladhi wasala ila haddil la'udah, ya, anis Saddam. Akhirnya inilah yang menyebabkan terjadinya mulai clash, mulainya memancing perselisihan dari dua orang saudara ini. Baik, kemudian pada pertama marra niza' baina Amin wal Ma'mun bil mahalatain. Nah, sebetulnya pada awalnya sudah hampir reda. Sampai kembali tenang perselisihan antara keduanya ini, yaitu dengan marhatum fawadat as-salima allati intahat fi am 65 badal mi'ah, yaitu sebetulnya ada perdamaian, ada negosiasi yang baik dari kedua saudara ini pada tahun 155 Hijriah. Tetapi berakhir juga, namun ini tidak berlama, kembali memicu terjadi perselisihan itu pada tahun 198 Hijriah di antara kedua saudara ini, ya. Nah, marhalah fawadat adalah itu saling menulis itu surat, ya, antara dua orang saudara ini, ya, tentang permasalahan yaitu jabatan putra mahkota. Kemudian juga wasalahiyat khassa bil khalifah, dan juga kebijakan-kebijakan yang khusus dengan khalifah. Wa nahajal Amin as-suluk as-siyasi al-mukhadi' li istimlati akhihi. Nah, di sini disebutkan di atas masukan pengaruh-pengaruh, akhirnya Khalifah Al-Amin membuat semacam siasat untuk supaya Al-Ma'mun mau tunduk dengan keinginannya. Nah, tadi yang kita sebutkan wastataba hasyatahu wa fi niyatihi uzlahu min wilayatil ahad. Ya, dia berbuat baik, ya, dia pengaruhi pasukan-pasukan di bawah Al-Ma'mun yang tujuannya adalah dan dia seakan-akan memberi hadiah segala macam, tujuannya akhirnya adalah ingin untuk mempengaruhi mereka dan memecat saudaranya Al-Ma'mun. Tetapi di sisi lain tadi kita sebutkan Al-Ma'mun dengan cara yang baik, ya, yaitu ya ba'su tamanina fi nafsi akhi, dia beri keyakinan kepada saudaranya Al-Amin, wa ba'asa ilaihi bi mursalan tu'azzimuhu, dia mengirim surat yang menghormati menghargai saudaranya, wa ahda ilaihi hadaya katsira, dan mengirim kepada saudaranya Al-Amin hadiah-hadiah yang banyak dari Khurasan. Baik. Summa hadatha an-niza' Al-Amin min akhi al-mu'taman kullama yubdihi istilam. Nah, ini yang juga membuat semakin meruncing adalah ketika Al-Amin juga memecat saudaranya yang ketiga tadi wali ahad, yaitu putra mahkotanya itu Al-Mu'taman. Ini diingkari, dia ditolak oleh saudaranya Al-Ma'mun, ya, karena memang itu adalah pesan dari ayah kandungnya sendiri, kan. Nah, dipanggillah Al-Mu'taman ke Baghdad, ya. Kemudian setelah dipanggil, dipecat dia dari jabatan kegubernuran yang dia diberi wilayah oleh di masa ayahnya. Dan akhirnya kemudian waqata fi waqti nafsihi ila jami' ummal bi du'a li ibnihi Musa bi imara ba'da du'a lahu walil Ma'mun. Jadi sekarang secara berangsur dia pecat dulu saudaranya Al-Mu'taman, kemudian diangkat anaknya Al-Musa sebagai putra mahkota yang ketiga, gantikan dari yang kedua sekarang ketika Al-Amin sudah berkuasa, menggantikan saudaranya Al-Mu'taman. Nah, kemudian ba'da du'a lahu wal Qasim. Jadi Al-Qasim tetap dijadikan sebagai putra, tapi yang keempat ini
Walamma sami'a Ma'mun bidzalika adraka anna al-amin yanwi taghyir al-'ahd. Nah, ketika Ma'mun melihat kondisi itu, maka dia melihat bahwa Al-Amin itu berkeinginan untuk merubah susunan, yaitu jabatan putra mahkota ini. Faqata al-barid anhu wa asqata ismuhu min at-tarzi. Nah, ini yang awal terjadi. Akhirnya dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saudaranya Al-Amin, dan dia putus surat. Kemudian tidak lagi sebagai peringatan, dia tidak lagi mendoakan dijadikan dalam susunan doa di dalam waktu khutbah umpamanya. Wa wadal Amin fi tawaddudihi duna ayyudhir nawayahu. Amin tetap saja mempengaruhi saudaranya Al-Ma'mun tanpa melihatkan keinginan sebenarnya. Kata Al-Ma'mun, "Yastadi'i ila Baghdad li hajatihi." Ya, maka dia menulis kepada Ma'mun untuk menolongnya, memanggilnya untuk ada keperluan, ya. Taisir su'uni daulah wa fi niyati al-ghadar bihi. Jadi adalah asalan untuk memperbaiki atau membicarakan masalah kondisi negara, tapi di dalam niatnya adalah ada tujuannya itu untuk memecat Ma'mun daripada jabatannya sebagai gubernur Khurasan. Wa yabdu anna al-Ma'mun mala ila ijabati talbi akhihi wa kada yunkhada. Jadi pada awalnya Ma'mun juga melihat, ya, menganggap bahwa keinginan saudara itu ada baik, maka akhirnya juga berencana untuk datang ke Baghdad, dan dia tidak menjadi bahwa dia sedang ditipu. Tetapi dia diberi masukan oleh Perdana Menterinya tadi yang kita sebutkan, Fadl bin Sahal, dan diberikan nasihat oleh dia untuk tidak mengikuti masukan atau permintaan daripada Al-Amin, ya. Kemudian wa amala ala taqwiyati jaishihi wa tuti markazi fi Khurasan. Malah memberikan alasan kepada Al-Amin untuk bisa tidak datang ke Baghdad, dan akhirnya dia juga diberi masukan oleh Perdana Menterinya ini untuk memperkuat pasukannya. Walam yasil Amin min muhawalati liiqa'i bi akhihi Al-Ma'mun wa qarrara tajridahu tajridiyan min kulli ma biyadihi. Nah, secara beransur-ansur kebijakan-kebijakan mulai sedikit-sedikit dikurangi dari kekuasaan Al-Ma'mun. Kemudian, ya, seperti umpamanya dia menulis kepada Al-Amin, menulis yang khalifah saat itu menulis kepada Ma'mun untuk melepaskan sebagai wilayah Khurasan, ya, dan untuk bagian dari kekuasaannya. Kemudian aywajjihal ummal ilaiha bi ismihi. Jadi nanti pejabat-pejabat yang akan diangkat di situ adalah atas kebijakan Al-Amin sendiri. Wa anu azimun ala ta'yini muwazzaf min kibalihi ala barid yaktuba ilaihi bi khabariha. Kemudian juga mengangkat petugas-petugas yang membawa surat segala macamnya dari Al-Amin sendiri, ya. Kemudian karena dia ada khalifah kaum muslimin, ya, wa yastati' tasarruf fi umur Khurasan kama ma taqtadi maslahah al-'amah. Dan alasannya supaya dia bisa mengendalikan kondisi Khurasan untuk kemaslahatan umum. Ini sebab-sebab terjadinya awal-awal perpecahan dari dua saudara. Wa tasyara Ma'mun syi'atahu fi talab akhihi fa asharu alaihi jami'an bi ijabati bi istitna'il Fadl bin Sahal alladhi rafada al-ard. Ketika Ma'mun bermusyawarah dari permintaan-permintaan yang selalu saja hari demi hari berubah-ubah dari Al-Amin, mulai dari mengundangnya ke Baghdad, kemudian meminta sebagian wilayah untuk diserahkan kepada Al-Amin untuk mengangkat pejabat-pejabat di sana, termasuk juga pejabat yang membawa surat segala macamnya. Tetapi ada Perdana Menteri yang tadi Fadl bin Sahal tidak menyetujui hal itu. Kemudian akhirnya Ma'mun menulis surat kepada Al-Amin, saudaranya, ya. Kemudian, ya, dengan harapan untuk menenangkan situasi. Namun, ya, Fadl bin Sahal memberikan masukan pertama itu sampai Khurasan, tetap meninggal di Khurasan, tidak boleh keluar Khurasan. Ini masukan daripada menterinya kepada Ma'mun, ya, karena karena Khurasan adalah merupakan pusat awal muncul kekuatan Bani Abbasiyah. Kemudian juga intihaj siasa diniyah Razina. Kemudian Khurasan juga memiliki kekuatan secara politik dan juga secara keagamaan. Kemudian natijatul lihadzal jafa ashtaddat tawattur baina akhawain wa aghlaqat hudud bainahuma. Nah,
Ketika sudah sekian kali permintaan-permintaan di Al-Amin ini tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Al-Ma'mun, maka akhirnya ditutup perbatasan di antara keduanya. Wa taqaddal ma'um ba'dul ihtiyatat liqat'i at-tariq 'ala ad-di'ayah allati raha yabuthu Al-Amin diddahu liistimalati Al-Khurasan. Kemudian juga Al-Ma'mun juga menutup jalan-jalan para orang-orang yang mencoba pengaruhi masyarakat Khurasan untuk berkomplotan, ya, bekerjasama, ya, dan mendukung Al-Amin, ya. Kemudian aqama hirasah musyaddada ala tuwil tariq bain al-Iraq wal Khurasan, sehingga ada penjagaan yang ketat antara kota Baghdad dan Irak, antara Irak dan Khurasan. Wa atal awamir bi'itiqal al-mushbuhina alladhina yafiduna min al-Iraq. Setiap orang yang dicurigai datang dari Irak perlu diperiksa. Baik. Hampir-hampir saja kekuasaan Bani Abbasiyah terbagi kepada dua bagian, terpecah belah, ya. Kemudian yang tadi kita sebutkan, ada Baghdad, ada Khurasan. Khurasan ada Ma'mun, di Baghdad ada Al-Amin. Baik. Di mana di sini ada juga efek daripada apa? Pengaruh fanatik kepada kesukuan. Ya, secara umum Al-Amin di Baghdad itu banyak orang-orang Arab. Aqdabahat tasarruf Khurasaniyin. Ini menyebabkan mulailah terjadinya memanasnya suasana politik dari kedua daerah tersebut antara Khurasan dengan Baghdad, yang berakhir saat itu dengan terbunuhnya yaitu Al-Amin, ya. Nah, ini efek daripada bagaimana bahwa sebetulnya kadang-kadang terjadinya sebuah kekacauan dalam kekuasaan bukan karena buruknya kepribadian pemimpin, kadang-kadang adalah yaitu kolega yang sekitarnya kadang-kadang yang mempengaruhi terjadinya sebuah kekacauan. Dan ini yang perlu diwaspadai, dan ini perlu dipelajari dan didalami oleh putra-putra bangsa yang mereka memiliki kekuatan politik, ya. Mesti mereka mempelajari hal ini, jangan sampai mereka diadu, ya, kemudian yang dipengaruhi oleh orang bawahan mereka yang menyebabkan kerugian bagi bangsa dan masyarakat, ya, dan negara sendiri. Dan ini efek daripada apa? Efek dari bagaimana memang oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mendapatkan teman-teman yang baik, ya, yang menjadi penasehat kita, yang menjadi orang di sekitar kita, orang-orang yang memang tidak haus kekuasaan dan jabatan, yang mereka akan menjadikan kedekatannya untuk batu loncatan untuk naik kepada jabatan-jabatan yang lebih strategis dan seterusnya. Nah, ini beberapa pelajaran sebetulnya yang menyebabkan perpecah belahan dari kedua saudara ini. Perpecah belahan dari kedua saudara ini, dan akhirnya setelah itu berpindahlah kekuasaan kepada Al-Ma'mun, yaitu Abu Ja'far Al-Ma'mun. Nah, ini singkat kisah. Dan perkembangan politik di masa Al-Amin itu tidak terlalu signifikan. Jadi memang secara politik dalam negeri terjadi kondisi yang ambang-ambing begitu, terjadi kegaduhan. Kemudian juga di masa Al-Amin juga tidak terjadi semacam peluasan kekuasaan dengan perjanjian ataupun hal-hal yang berkenaan dengan negara lain secara hubungan internasional. Kemudian juga karena kondisi politik yang tidak stabil mempengaruhi banyak hal, termasuk dari ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya secara ringkas dibahas oleh para ulama di mana di masa Al-Amin itu kas negara sangat minim, ya, sangat kurang sekali, karena memang tadi habis untuk membayar pada orang-orang yang siap untuk mendukungnya dari secara politik. Kemudian, ya, setelah itu orang-orang ini ketika tidak mampu lagi diberikan bantuan-bantuan, bonus-bonus oleh Al-Amin, mereka justru berbalik berloyalitas kepada Al-Ma'mun. Nah, ini yang tadi nasihat yang disampaikan oleh seorang orang ulama tadi, Khuzaimah, yang tadi memberikan bin Khazim ini, nasihatnya ternyata terbukti apa yang digambarkan oleh Khuzaimah kepada Al-Amin, bahwa orang yang jangan ajari, ya, rakyatmu, jangan ajari bawahanmu, jangan ajari pasukanmu untuk melakukan sebuah melakukan tindakan yang tidak baik ini, yaitu memecat, ya, yaitu berkudeta atau melakukan
tidak tepat janji, melakukan pengkhianatan, justru mereka akan berani mengkhianatimu. Dan ini memang dialami oleh Amin sendiri. Di akhir kekuasaannya dia, orang-orang yang semula mendukung dia, dan akhirnya ketika sudah harta negara waktu itu, kas negara sudah menipis, tentu untuk biaya negara membiayai mereka dan bonus-bonus semakin berkurang, tidak bisa diberikan berkelanjutan. Akhirnya mereka justru berbalik, ya, berkemakmuran. Ini memang sifatnya manusia munafikin, ya. Mereka itu hanya mencari aman, mencari keuntungan di sepanjang manapun mereka berada. Dan ini terdapat dalam tokoh-tokoh yang kita lihat sebagian nyata beli, ya. Dia itu berpindah ke sana sini bukan tujuan karena memang ada prinsip keadilan, kejujuran yang diperjuangkan, tidak. Tapi prinsip yang sedang diperjuangkan, ada prinsip dirinya, yaitu adalah ingin mendapat kekuasaan, uang, dan kejabatan. Nah, ini yang merusak kondisi politik, yang sering merusak kondisi negara, yaitu manusia-manusia yang haus, yang tamak dengan harta, jabatan, dan dia akan memanfaatkan segala kondisi untuk meraih, ya, mencapai nafsunya, kekuasaannya. Nah, itu sangat nyata di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebagian dari tokoh-tokoh politik, ya, sebagian daripada orang-orang yang menjadi pejabat publik, ya, yang mana nyata dalam omongannya, ketika dia tidak mendapat jabatan, dia menjadi anjing yang selalu menggonggong, bahasa kitanya, orang yang selalu menyalah-nyalahkan. Namun setelah dia mendikasi, ibaratnya, ya, maaf kita bahasa juga, ya, tidak mengasih, tapi ibarat seperti binatang yang tidak layak kita contoh, ya, ketika dia sudah mendapatkan pemberian, justru dia menjilat tuannya dan seterusnya. Ini suatu kebiasaan, dan ini yang banyak merusak, ya, kondisi. Dan dia tidak jujur menyampaikan nasihat. Ketika dia memuji selangit, ketika dia menjatuhkan dengan bahasa yang sangat menghinakan. Nah, ini perlu diwaspadai oleh kita. Ini akhlak-akhlak yang harus kita hindari. Tentu ini sebagai pelajaran bagi kita. Ini pelajaran bagi kita ataupun ibrah bagi kita, dan harusnya kita waspada, dan jangan kita termasuk orang-orang seperti ini, yaitu yang hawa nafsunya, tujuannya dalam mengkritik karena ingin menjatuhkan, ya, dan ingin mendapat kekuasaan. Dan saat diberikan kekuasaan kepada dia, ya, ketika dia diangkat, malah dia berbalik menjadi orang yang menjilat dan seterusnya. Dan ini yang dinasihatkan oleh seorang ulama kepada Al-Amin, jangan engkau ajari demikian, ya, karena itu akan berefek kepadamu sendiri. Dan akhirnya memang ternyata dalam kehidupan Al-Amin, ketika dia mengikuti masukan-masukan itu, terakhir orang-orang yang selama ini setia pada dia, karena sudah berkurangnya pendapatan mereka, akhirnya mereka berpindah, ya, mencari tempat makan yang subur. Nah, inilah watak-watak manusia yang ada dalam sejarah, tetap akan berada di sepanjang kehidupan kita ini. Itu yang maksud faedah yang harus kita ambil dari pelajaran kekuasaan Al-Amin ini, yang pada akhirnya berpindah kepada saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Itu yang sedikit yang dapat kita bahas. Semoga gambaran ini menunjukkan bagaimana walaupun orang tua mereka sudah berupaya maksimal untuk mengendalikan kekuasaan, tidak terjadinya kegaduhan di antara sesama anaknya, ya, namun kehendak Allah lain, dan takdir Allah pelajaran yang ada, ya. Di sini kita lihat perlunya seorang pemimpin, ya, sebuah amanah, pentingnya amanah, ya, semua amanah yang telah ditegaskan oleh orang tuanya sebelumnya kepada Al-Amin, kepada Al-Ma'mun dan juga Al-Mu'taman. Namun saudaranya ini dipengaruhi dan akhirnya mau coba mengkhianati janji-janji yang telah dipastikan, yang telah diambil oleh orang tuanya waktu berhaji terakhir bersama dua putranya ini, dan bahkan dibuat perjanjian yang digantungkan di Ka'bah, dan itu dengan berani dilanggar oleh saudaranya Al-Amin. Dan akhirnya memang sebenarnya nasihat tadi, ya, wal naqisu makhdhul, orang yang suka berkhianat akan terhinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari sifat-sifat seperti ini, yang mana motivasi ke nasihat, kritikan itu hanya semata untuk meraih kedudukan dan jabatan, dan itu bukanlah tipe seorang mukmin. Orang mukmin bila teman lawan tetap diberikan nasihat, ya, dengan secara baik, adil, jujur, ya, itu yang harus kita miliki sebagai kepribadian kita. Jadi memang pengkhianat adalah sifat yang ataupun tidak menepati janji adalah salah sifat orang munafikin yang harus jauhi oleh seorang mukmin. Ya, semoga kisah sedikit ini menjadi inspirasi, ya, bagi kita yang beri tanggung jawab mewaspadai sifat-sifat manusia yang kadang-kadang memanfaatkan kondisi seakan-akan dia mendukung, pada akhirnya dia adalah ingin menjerumuskan kita kepada sebuah kebinasaan. Maka untuk mewaspadai itu jelas kita komitmen tetap dengan
ajaran Islam jujur, amanah, ya, apapun masukan dari bawahan apabila itu melanggar undang-undang dan kesepakatan dan aturan, semuanya harus kita hindari dan kita tinggalkan. Tapi walaupun orang itu sangat dilihat sangat loyal kepada kita, tapi bila masukan-masukannya bertentangan dengan aturan, itu adalah harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Demikian untuk kesempatan ini yang dapat kita bahas, dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu tentang Khilafah Al-Ma'mun. Dalam Khilafah Ma'mun ini ada suatu peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah, itu terjadi doktrin kepada para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini peristiwa yang sangat menggegerkan waktu itu, ya, dunia saat itu di Khilafah Islamiyah. Terjadinya semacam doktrin pemaksaan keyakinan kepada para kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, karena Khalifah Ma'mun terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Dan ini juga ada pelajaran bagi kita bagaimana bahwa akidah itu sangat penting, ya, bagi seorang pemimpin untuk dipelajari. Jangan sampai dia menyebarkan sebuah paham yang membuat celaka bagi umat. Dan ini insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, itu tentang fitnah khalqil Quran di masa pemerintahan Ma'mun, ya, bagaimana sebab dan bagaimana pula mauqif para ulama saat itu. Ini perlu hikmah yang sangat besar, adalah bagaimana pandangan ulama saat itu ketika Ma'mun mendoktrin, memaksakan sebuah pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Tapi bagaimana para ulama kita? Apakah mereka melakukan pemberontakan, melakukan semacam melawan dengan secara terangan, atau bagaimana mereka menghadapi sebuah kebijakan yang sangat bertentangan dengan akidah, ya? Nah, ini yang maka pentingnya kita melihat pandangan-pandangan para ulama kita dalam sejarah-sejarah yang Islam. Ketika terjadi sebuah penyimpangan di tengah kekuasaan, bagaimana mereka menyikapi, tentu itu semua berdasarkan tuntunan dan ilmu yang mereka ajar kepada umat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh Madu kita dari Studio 2 Silensi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambahkan ilmu kita serta faedah-faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini untuk memperdalam materi kita, silahkan. Untuk telepon yang pertama kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Pak Allah. Oh ya. Jakarta. Silahkan. Ana mau bertanya Pak Ustaz, kalau misalnya kita ini ada di negara, negaranya ini ada banyak kemaksiatan, terus ada bencana seperti corona ini Pak Ustaz, itu kalau misalnya masih ada juga yang menyelenggarakan acara-acara maksiat di televisi, itu apakah hisapnya sama kayak istidrot juga? Apa hisap nanti di azabnya itu juga di akhirat Pak Ustaz? Soalnya mereka masih leluasa untuk melakukan maksiat Pak Ustaz di TV itu Pak Ustaz. Sudah? Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih dari salah seorang ibu penanya dari Jakarta. La syak, kondisi yang tidak diragukan bahwa apa yang sedang dihadapi oleh dunia secara keseluruhan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga pelajaran, kemudian juga adab. Ya, dan ini sudah jelas dari mana hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika dalam hadis Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah anha dan juga Sahih Muslim menyebutkan bahwa Allah mengirim taun. Ini salah satu wabah, ya. Taun, tapi yang corona ini bukan taun, tapi dia adalah wabah. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Perbedaan antara taun dan wabah adalah setiap taun pasti wabah, tapi tidak setiap wabah itu merupakan taun. Jadi wabah artinya penyakit yang menimpa orang secara keseluruhan dengan jumlah yang besar. Tapi kalau taun jadi suatu penyakit tertentu yang itu menular, yang sangat membahayakan, yang sangat mengerikan, baik rasa sakitnya pun bentuk di luar penyakit orang yang dihindap penyakit itu pun penyakitnya sangat menjijikkan dan seterusnya. Intinya, jika masih ada orang masih belum tersadar dengan apa yang telah Allah berikan, ya, itu adalah suatu fitnah bagi dia sendiri, ya, suatu hati yang tidak
tidak terbuka. Jadi sedangkan Allah sebutkan dari setiap ujian-ujian itu hendaknya mereka yang tadarra'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari, mengintrospeksi diri mereka semua maksiat yang ada. Sehingga dengan di antara hikmah-hikmah yang dibicarakan para ulama adalah setiap kejadian memang ada hikmahnya. Di antaranya adalah sekarang heningnya tempat-tempat maksiat, tempat-tempat pelacuran semua ditutup, hiburan semua tempat yang berpenuh dengan maksiat ditutup semua. Ya, suatu hikmah dari Allah SWT ketika ayat-ayat syariah tidak mampu menasihati manusia, datanglah ayat kauniyah yang Allah kirim untuk membuat manusia berhenti sejenak melakukan segala bentuk kemaksiatan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang dalam kebuat kemaksiatan, itu adalah sebagai teguran dan azab dari Allah SWT. Karena yang tadi disebutkan, tahun itu adalah suatu azab yang Allah kirim kepada Israel, tetapi bagi orang beriman, kata Rasul, merupakan rahmat bagi orang beriman. Bagi orang-orang yang beramal soleh, kesabarannya, orang selama ini rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, ini kesabaran yang diuji bagi mereka, ya. Tetapi juga sekaligus ini kita perlu introspeksi diri. Mungkin kita selama ini lemah untuk melakukan pencegahan amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk di tengah manusia, mungkin di tengah keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita lebih banyak diam, takut segan dan segala macamnya. Ini juga efek-efek daripada dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Maka dari itu semua kita melakukan introspeksi diri, semua kita menyadari bahwa maksiat itu pasti membawa sebuah azab. Memang wama asabakum musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah satu musibah pun menimpa kalian kecuali akibat dari perbuatan tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yafu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan begitu banyaknya dosa kemaksiatan kita. Tapi Allah tidak, setiap kita bermaksiat Allah timpakan sebuah azab dan juga cobaan yang berat. Maka dari itu sepantasnya lah kita untuk introspeksi diri, dan kita mohon doa kepada Allah agar musibah dan bencana ini cepat diangkat di tengah kehidupan kita, dan kita diberi keselamatan, dan juga keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Tidak lepas dari kita, tidak ada daya dan upaya kecuali kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang masih belum membawa kebaikan, membawa penyadaran bagi dirinya apa yang telah Allah turunkan di sebuah peringatan ini. Ini luar biasa, peringatan untuk semua umat manusia. Dan ini pernah dialami oleh banyak umat-umat sebelumnya, ya, seperti ketika Allah menimpakan wabah kodok dan kutu, ya, ada juga belalang dan segala macam, banyak hal yang telah Allah timpakan kepada kaum Fir'aun umpamanya, ya, banyak macam azab yang telah dialami oleh umat berlalu. Kita tetap waspada, ya, betapa saat ini manusia secara total dikurung atau mengurung diri sendiri, ya. Tentu ini juga mengingatkan kita banyak hikmah sebetulnya. Jadi seorang mukmin sungguh banyak merenung dan betul-betul merenungkan segala peristiwa yang ada ini untuk penyadaran dirinya, dan juga mengambil hikmah yang luar biasa dari sini. Jika kita sekarang ini terkurung karena corona di rumah kita masih belum sampai 3 tahun, ya, belum sampai 3 bulan, ya. Tapi kalau kita kenang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang diboikot oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. 3 tahun Rasulullah SAW diboikot oleh kafir Quraisy, disebut dengan Syu'ab Bani Abi Talib, ya, Bani Muttalib atau Abu Talib, di mana mereka dikepung. Disampaikan oleh para sahabat yang ikut bersama Rasulullah berjuang saat itu, mereka memakan daun kayu, bahkan sesuatu yang keluar lapar tengah malam terinjak oleh mereka tarik ke mulut mereka dan tidak tahu apa yang sedang mereka makan. Dan itu bayangkan, jadi belum seberapa penderitaan yang kita alami dengan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dari itu seorang mukmin pada hari ini masih tetap banyak bersyukur kepada Allah. Belum segelintir apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Maka seorang mukmin betul-betul, ya, mendalami, menyadari, menghayati, ya, bertafakur ketika sholat di rumah bersama keluarga, renungkan sejenak, ya, betapa selama ini mungkin kita jarang memperhatikan anak dan istri kita, ya. Hari ini kita harus berkumpul bersama keluarga, rasakan keindahan bersama istri, rasakan keindahan bersama anak-anak dalam waktu yang singkat ini. Insya Allah musibah yang singkat ini, apa yang sedang dialami ini, tidak lama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berhasil, siapa yang memanfaatkan kondisi ini untuk
bertadarruk kepada Allah, bertobat kepada Allah, introspeksi diri, itu akan berbeda setiap orang keluar setelah berlalunya nanti wabah ini. Masing-masing kita akan memiliki poin tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terlindung dari segala keburukan, baik lahir maupun batin, dan Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat segala wabah yang ada di tengah kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan berikan kesempatan untuk pesan singkat dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, ketika kita menjadi seorang pemimpin di suatu instansi, ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan kedudukan di hati kita. Kita tahu itu tidak baik, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap orang-orang yang seperti ini untuk mencari kesempatan khususnya kedudukan di sisi kita. Silakan Ustaz. Tentu kita perlu mewaspadai, dan kita perlu, ketika kita sebagai atasan, kita perlu membenahi kondisi seperti itu. Dan harusnya kita tidak memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang selalu meminta jabatan. Ini sudah konsep kaidah di dalam Islam. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya bahwa kami tidak akan mengangkat pemimpin orang meminta jabatan. Dan ini perlu suatu hal yang perlu. Kenapa? Karena kalau orang yang haus dengan dan ingin memimpin itu ada motivasi tersendiri pada dirinya, ya. Dan bahkan efek buruknya adalah bila orang meminta jabatan, ketika dia diberi, Allah tidak membantunya, ya, tidak memberkahi kepemimpinannya. Ini musibah yang besar terjadi pada dirinya. Nah, inilah maka seorang pemimpin perlu banyak menambah ilmunya bagaimana tuntunan Islam dalam seperti ini, dan mewaspadai orang-orang seperti itu, ya. Dan kita lakukan antisipasi yang terbaiknya. Banyak penyadaran dilakukan, penyadaran efek-efek ada pembinaan mental kepada mereka seperti itu, kepada bawahan kita, ya, orang-orang yang selalu ingin menjelek-jelekkan saudaranya agar dia mendapat kedudukan segala macam. Ini perlu kita ada pembinaan mental secara khusus hal-hal bawahan-bawahan seperti ini, sehingga ketika bekerja mereka tetap memperhatikan profesionalismenya, dan mereka diangkat bukan karena mereka dekat dan jauh dengan kita, tapi kita mengangkat seseorang adalah karena keahliannya dan profesionalismenya dan juga kedisiplinannya, ya, keamanahannya, ya, bukan hanya karena dia pintar saja tapi juga amanah. Makanya salah dua syarat yang mutlak seorang pemimpin dalam Islam itu adalah yaitu al-qawiyul amin, ya, kuat, punya semangat, kemampuan, kekuatan sebagai keterampilan, kemampuan dia untuk memegang jabatan itu al-amin, juga orang yang terpercaya. Ada orang yang soleh tapi dia tidak mampu, dia soleh pada dirinya tapi dia tidak punya kemampuan al-qawi, yakni kemampuan manajerial, kemampuan untuk memimpin secara kepribadian dia tidak punya. Nah, ini dua syarat yang penting ketika seorang, kalau kita berikan amanah, dia tetap punya keahlian dalam bidang yang mau kita percaya kepada dia. Yang kedua juga seorang amin. Amin ini adalah orang yang aman dalam melaksanakan tugasnya, ya, tidak menjadikan jabatannya sebagai upaya untuk memperkaya diri ataupun kelompoknya. Maka kita sebagai pemimpin atau melihat bawahan kita banyaknya kekisruan, perselisihan di antara bawahan kita harus selalu mengupayakan maksimal untuk membina mereka secara mental, ya, nasihat-nasihat, bimbingan agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Samsul di Lampung. Silahkan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin agak menyimpang, tapi masalah ini dalam rangka corona ini, jadi kita sholat berjamaah di rumah. Nah, yang mau ditanyakan, apakah harus azan di rumah itu atau gimana Ustaz? Tapi di masjid-masjid sekitar Bapak udah azan? Udah. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua boleh nggak? Cukup satu aja Pak, ya, diberikan kesempatan untuk yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Beliau bertanya bagaimana jika kita sholat berjamaah di rumah, apakah perlu ada azan? Sesuai dengan fatwa para ulama, jika masjid di sekitar kita sudah azan, maka kita tidak perlu azan.
Makanya kita dengarkan azan di masjid, maka akan diungkapkan sallu fi rihal atau sallu fi buyutikum atau fil buyut. Ya, itu dan lafaz-lafaz ini ada di masa Rasulullah SAW ketika hari hujan, ya, dan di mana masa Rasulullah SAW itu jalan mungkin tanahnya berlumpur segala macam, ya, maka dianjurkan untuk sholat untuk di rumah masing-masing. Maka muazin mengungkapkan kalimat itu ketika di azan di masjid. Nah, kalau sudah ada azan di masjid, kita tidak perlu melaksanakan azan di rumah kita, cukup ikuti azan yang sudah ada di masjid sekitar rumah kita, kemudian kita hanya iqamah saja waktu kita mau sholat berjamaah dengan keluarga kita di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk telepon yang berikutnya. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Rahman, Pak. Ustaz, Rahman dari Cipayung, Jakarta Timur. Silakan Rahman, pertanyaannya. Iya, Ustaz, saya kan pengemudi taksi online. Apa yang harus saya lakukan, Tat? Ini dengan ada kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Tat? Maksudnya Bapak tetap bekerja atau mengikuti anjuran pemerintah di rumah saja gitu? Tetap bekerja, Tat. Ya. Baik. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau memang kehidupan kita tergantung pada usaha tersebut melalui suatu hal yang sangat butuh, ya, tentu kita mengikuti aturan-aturan yang telah diarahkan oleh pemerintah. Kalau memang masih dibolehkan untuk melakukan bagi yang punya hajat seperti mencari nafkah keluarganya bagi taksi online, tentu tetap mengindahkan segala protokol-protokol yang diarahkan bagi setiap pelayan masyarakat yang umum seperti ini. Itu seperti umpamanya tentu ada sebab-sebab kauniyahnya. Yang pertama tentu dari cara bagaimana melayani tentu tidak seperti biasa lagi. Saya rasa ada tuntunan-tuntunan dan juga panduan-panduan daripada berbagai pihak, ya, untuk bagi orang-orang yang berprofesi seperti ini. Maka ikuti saja tuntunan-tuntunan itu, ya, seperti umpamanya baik safety dari sisi keamanan, pakaiannya ataupun alat-alat, ya, yang digunakan seperti adanya sabun, cuci tangan, segala macam hal-hal yang sudah begitu banyak diarahkan memakainya, seperti juga pemainnya memakai masker segala macamnya. Jika ini adalah suatu hal yang darurat bagi kita, ya. Tapi kalau tugas itu dapat kita tunda dan kita punya bekal untuk anak istri selama ya dalam beberapa hari ke depan ini, atau kita mungkin bisa saja minimalisir saja, ya, mungkin dalam seminggu kita lakukan pemainnya 2 hari, 3 hari, ya, tidak maksimal seperti biasa, tapi tetap mengindahkan segala aturan-aturan yang telah digariskan oleh baik tenaga kesehatan oleh pemerintah kita, dan itu tetap kita ikuti dengan maksimal mungkin, ya. Jangan tak lupa setelah itu bertawakal kepada Allah dan tetap membaca doa-doa keluar rumah, membaca doa pagi sore, ya, dan berbagai tuntunan-tuntunan zikir-zikir syar'i yang lainnya. Jadi tentu hal ini tetap sebenarnya kita tekankan kembali jika itu adalah hal yang lazim untuk kita lakukan. Tetapi tentu jika kita bisa meminimalisir keluar kita biasanya mungkin 5 hari, sekarang pun dihindari kalau bisa di 2 hari, 3 hari, ya. Dan maksimal kita berusaha mengikuti segala aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemerintah maupun oleh tenaga-tenaga kesehatan dan juga fatwa-fatwa para ulama kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang bermanfaat ini. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nama saya Efta. Ana mau bertanya, apakah di masa Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi wabah seperti yang terjadi saat ini atau tahun pada waktu itu dilakukan kunut nazilah? Dikarenakan saat ini beberapa masjid yang kita temui baik di Jakarta maupun di daerah-daerah tertentu yang terkena wabah melakukan sholat dengan kunut nazilah setiap sholatnya. Apakah ini dibenarkan atau tidak? Silakan. Wallahu a'lam. Saya belum menemukan ada penjelasan setelah membaca berapa kitab menjelaskan tentang peristiwa terjadi tahun di masa Umar bin Khattab, ya, baik dalam Syarah Imam Nawawi maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar menjelaskan perkara tersebut.
secara umum para ulama kalau bicara masalah kunut nazilah adalah berdoa ketika adanya sebuah musibah besar yang dialami oleh kaum muslimin secara merata, itu secara umum. Jadi ini sebetulnya kembali pada ijtihad para ulama melihat wabah seperti ini apakah khusus dengan muslim atau seluruh umat manusia. Biasanya setiap ulama dalam kondisi-kondisi yang sifatnya nawazil, itu peristiwa kontemporer dan bahasa kitanya, itu sering terdapat ijtihad yang berbeda-beda antara ulama. Tetapi satu hal yang tidak berbeda pendapat ulama dalam ijtihad saat sekarang ini adalah tentang bolehnya, yaitu tidak melaksanakan sholat berjamaah dan tidak Jumatan. Itu sudah hampir semua semua ulama di dunia, ya hampir semua gitu. Kalau bisa dikatakan kalau tidak 99%, tidak 100%, hampir 95% ulama-ulama di berbagai negara membolehkan hal itu karena kondisi yang demikian. Karena kondisi ini berbeda dengan kondisi penyakit-penyakit wabah lainnya, karena penularannya yang lebih besar, bukan bahayanya. Penularannya bahkan orang yang sulitnya untuk mengindikasi orang ini membawa virus atau tidak. Bahkan orang yang sehat karena kuatnya imun dan pertahanan tubuhnya, tentu dia tidak akan terlihat sakit. Sedangkan dia membawa bisa berpotensi menyebarkan virus kepada orang lain. Maka dari sisi segala informasi medis itu ulama sudah beristihad dalam sisi seperti ini. Ya, tentu kalau ada yang melakukan kunut nazilah, kita kembali kepada istihad ulama setempat, ya. Dan selama ini wallahu alam secara ulama-ulama yang lain di dunia ada yang berpendapat berkunut nazilah, ada yang tidak. Dan hal ini tentu kembali kepada kebijakan pada ulama MUI setempat masing-masing. Itu yang kita tetap menghargai perbedaan pendapat seperti ini. Dan memang di dalam referensi yang kita baca tidak ada penjelasan seperti itu, tapi tidak ada penjelasan bukan tentu tidak membolehkan juga. Maka hal-hal seperti ini kita harus berlapang dada. Jika seseorang jika dalam keluarga sholat berjamaah, dia mau kunut nazilah dengan melihat ini sebagai musibah wabah yang secara umum kepada kaum muslimin, boleh saja dia atas dasar umumnya hadis tersebut untuk mengangkat musibah atau wabah ini di tengah kaum muslimin. Itu yang dapat kita jelaskan. Jadi jangan menambah persoalan baru, ya hadapi dengan lapang dada. Memang lazimnya dalam urusan-urusan mustajadat, urusan nawazil seperti ini pasti banyak pendapat-pendapat yang timbul untuk mencari solusi. Selama pendapat tersebut masih berpegang kepada dalil-dalil yang umum, itu adalah perkara-perkara yang masih harus kita berlapang dada dalam perbedaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Dalam suatu bentuk kepemimpinan di mana memiliki bawahan-bawahan, bagaimana cara kita sebagai pimpinan menanamkan rasa amanah dan tanggung jawab kepada pendamping-pendamping kita atau bawahan kita, supaya dia tidak takut hanya kepada pimpinannya saja, akan tapi benar-benar timbul dalam hatinya rasa tanggung jawab dan amanah dalam pekerjaannya. Silakan Ustaz. Baik, ada tiga cara untuk membantu bawahan-bawahan kita melaksanakan amanah dengan sepenuhnya. Pertama adalah membuat aturan-aturan yang jelas buat mereka. Kadang-kadang bawahan bukan berarti mereka tidak amanah, cuman karena tidak jelasnya aturan sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal, atau tidak jelasnya tanggung jawab masing-masing, garisan-garisan, batas-batasan tugas dan kewajiban kadang tidak jelas. Maka seorang pimpinan mesti dia membuat semacam wilayah-wilayah yang setiap tugas itu jelas tanggung jawabnya dan kewajibannya dan pertanggungjawabannya. Itu yang pertama dulu. Jadi ada ilmu manajemen yang kita buat untuk mendeteksi kemampuan bawahan kita dan tugasnya sampai di mana, wewenangnya sampai di mana, agar tidak campur baur ataupun melalaikan tugas yang kita bebankan. Kadang-kadang bawahan kita sebetulnya bersemangat bekerja, namun dia tidak jelas apa yang mau dikerjakan. Maka atasan harus memberikan gambaran job-job yang jelas kepada bawahan itu, dan ada target-target yang jelas sehingga mereka dapat melakukan sesuai dengan rencana yang kita arahkan. Yang kedua adalah membekali bawahan dengan keterampilan-keterampilan yang mendukung dia untuk melaksanakan tugasnya. Jika dia dalam sebuah bertugas seperti ini, kita berikan pelatihan-pelatihan
kita berikan pelatihan-pelatihan yang mendukung agar dia dapat meningkatkan kemampuannya, mengupdate ya kemampuannya agar dia semakin bisa menggunakan apalagi dengan alat-alat yang sifatnya semakin hari baru dalam cara penggunaannya, baik itu program-program komputer, program-program segala macam, itu harus kita dampingi dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, taklah kalah pentingnya adalah membekali mereka dengan secara amanah tugas itu, secara memberikan itu yang tidak kita tekankan tadi, yaitu tentang adanya wejangan nasihat-nasihat selalu diberikan ya, pesan-pesan agama kepada mereka ya, sehingga mereka tugas-tugas mereka itu bagian dari bentuk ibadah jika mereka lakukan dengan amanah ya, lakukan demi untuk khidmah kepada umat, khidmah kepada ilmu, kepada thalabul ilmi. Jika dia bekerja sebagai guru, sebagai pelayan administrasi di pondok ataupun di yayasan, dia menganggap itu pelayanan untuk para thalabul ilmi, pelayanan untuk para orang-orang menyebarkan ilmu, sehingga dia mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ada 3 poin, yaitu pertama, jelaskan aturan-aturan, job-job, garis-garisnya sampai batas-batas kewajiban dan tanggung jawabnya yang jelas. Kedua adalah dukung mereka untuk diadakan pelatihan-pelatihan biar terlaksananya kebijakan-kebijakan telah digariskan dengan maksimal. Yang ketiga adalah perlunya kita selalu memberikan nasihat-nasihat pendidikan di agama kepada mereka ya, untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh ikhlas, bukan mengharapkan materi semata. Demikian, wallahu a'lam bishawab.